Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tabrak lari, satu mobil minibus dikejar para pengendara sepeda motor di Kota Medan. Motif penganiayaan sadis oleh seorang remaja terhadap 2 anak di Kabupaten Batubara terungkap. Mencoba mengadu nasib ke negeri jiran, seorang kakek warga Kabupaten Tulung Agung malah terdampar di Labuhan Batu Utara selama 30 tahun. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memusnahkan 34,5 kg sabu-sabu di pelataran rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Barang bukti sitaan yang dimusnahkan berasal dari 3 kasus dalam periode bulan Mei. Tersangka berjumlah 6 orang di mana 4 diantaranya perempuan. Pemusnahan ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sabu-sabu ini rencananya akan diedarkan ke Pulau Jawa, memanfaatkan pengiriman kurir melalui jasa kargo Bandara Kuala Namu. Oke Pak. Total keseluruhan yang kita musnahkan pada hari ini sebanyak 34.581 gram. Ya, sebagian kita sisihkan untuk nanti alat bukti di sidang pengadilan. Ya, saya kira itu dari kami. Kemudian yang pasal yang dikenakan mereka ini Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 pasal 114 dan pasal 112. Ya, ancaman hukuman bisa minimal 6 tahun sampai 20 tahun, bisa seumur hidup dan bisa pidana mati. Mencoba mengadu nasib ke negeri jiran, seorang kakek 70 tahun, warga Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, malah terdampar di Labuhan Batu Utara selama 30 tahun. Terpisah dan hilang kontak selama puluhan tahun, sang kakek akhirnya akan dipulangkan ke keluarganya. Menjadi perantauan tidak selalu membawa cerita bahagia, seperti yang dialami Muhadi, kakek 70 tahun yang tinggal sendirian menumpang di lahan warga di desa Aik Korsik, kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di sini Muhadi tinggal sebatang kara dalam gubuk yang terbuat dari anyaman bambu. Getirnya hidup memaksa kakek Muhadi tinggal sebatang kara. Tahun 1993 silam, Muhadi berangkat dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur demi mengadu nasib ke negeri jiran. Ia berniat memperbaiki taraf ekonomi keluarganya yang serba pas-pasan. Kala berangkat merantau, ayah 4 anak ini meninggalkan si bungsu pada usia 7 bulan. Malang tak dapat ditolak, kakek Muhadi tidak pernah mencapai gerbang ke negeri jiran. Ia justru dibohongi agen tenaga kerja yang membuatnya terdampar di kota Tanjung Balai dengan bekal kantong serba cekak. Ia masih bermimpi menyeberangi Selat Malaka mencari modal kerja serabutan di kebun. Setelah menabung beberapa tahun sebagai buruh sawit, Muhadi kembali ingin berangkat ke Malaysia. Namun lagi-lagi ia ditipu. Harapannya pun kandas diempas orang-orang yang membohonginya. Lama nggak ketemu sama keluarga, rasanya kalau ingat itu ya cuma kalau malam cuma diem sambil ini mengeluarkan air dari mata Pak. Cuma itu aja Pak, soalnya mikirkan mau pulang nggak punya uang. Bukan anak Keberadaan dan kisah hidup Muhadi terkuak dari cerita tetangganya kepada seorang babinsa desa Aik Korsik. Memanfaatkan jaringan sesama anggota polisi, personil babinsa itu memohon bantuan Polres Tulung Agung mencari keluarga kakek Muhadi yang ternyata telah pindah ke Trenggalek. Kali ini secercah harapan muncul. Polres Tulung Agung berhasil menemukan jejak keluarga Muhadi melalui putra bungsunya yang masih menetap di Tulung Agung. Campur aduk dalam benak kakek Muhadi saat dibantu tersambung menggunakan panggilan video oleh polisi kepada anak bungsu Muhadi yang kini telah berumur 30 tahun.
Perpisahan kakek Muhadi dengan keluarganya akan berakhir. Penantian selama 30 tahun itu akhirnya berujung. Polres Labuan Batu memfasilitasi kepulangan Muhadi kembali kepada keluarganya. Rencananya Muhadi akan diterbangkan melalui Bandara Kuala Namu ke Tulungagung pada Selasa ini. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Seorang pemuda di kota Medan sulap karung goni yang biasa untuk hasil pertanian menjadi tas yang kece. Hasil karyanya tak hanya diminati warga lokal namun kini tembus pasar internasional. Karung goni yang berasal dari serat nabati identik dengan rajutan bersekat kasar yang digunakan menyimpan hasil pertanian. Di tangan pemuda berusia 25 tahun di kota Medan, karung goni diproduksi menjadi dompet, tas sandang, ransel, topi yang bernilai jual tinggi dan menembus pasar internasional. Terinspirasi dari model tas rekan kuliahnya, Firsa Fahdi, warga kecamatan Halvitia Timur ini, mengangkat derajat kain goni bekas menjadi barang berkelas. Firsa telah 5 tahun merintis jalan sebagai entrepreneur bermodalkan karung goni bekas yang didapat secara cuma-cuma dari gudang grosir. Karung bekas tersebut kemudian dibersihkan, dipola, lalu dijahit. Awalnya Firsa membuat karya ini bersama sang ibu yang mahir menjahit. Hasil kerja bareng Firsa dan sang ibu ternyata diminati oleh teman-temannya. Dari sini Firsa mulai mendapatkan beragam pesanan tas berbahan karung goni. Kewalahan dengan berbagai keinginan para pemesan, Firsa kemudian mengembangkan produksi tas goninya ke beragam model dan gaya maupun memadukan kombinasi dengan bahan sejenis lainnya. Ia akhirnya berani mengajak dua rekannya bekerja sama mengembangkan usaha tas goni. Ketiganya berbagi ide mulai dari membentuk pola, menjahit, hingga memasarkan. Kalau sebenarnya sih nggak disengaja kenapa goni. Tapi akhirnya setelah aku coba dalamin lagi goni, ternyata goni ini kan ramah lingkungan. Apalagi yang kita buat itu goninya goni bekas. Ada yang bekas dari goni kacang, goni tepung, dan lain sebagainya lah. Nah jadi sebelumnya juga kita bergerak di lingkungan lah gitu. Kita pernah juga buat daur ulang dari sampah plastik gitu. Nah ternyata goni ini yang paling oke untuk kita pasarkan gitu. Firsa mengusung isu ramah lingkungan dan pengurangan sampah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Hasil karya goni bekas dibanderol antara Rp70.000 hingga Rp300.000. Peminat tas bikinan Firsa kini tidak hanya dari Sumatera Utara, tapi juga dari mancanegara. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Berada di dalam jeruji besi, tak lantas membuat kreativitas mereka juga ikut terkurung. Warga binaan di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan berhasil mampu menghasilkan sebuah karya miniatur robot dari limbah korek gas. Iya, siapa sangka miniatur robot dari limbah korek gas ini merupakan buatan dari tangan-tangan terampil warga binaan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan. Mereka mengekspresikan diri dan melatih kemandirian dengan membuat kerajinan tangan dari limbah korek gas yang dijadikan miniatur robot. Satu persatu miniatur robot berbahan limbah korek gas mereka rakit untuk nantinya dipasarkan. Warga binaan pun akan mendapatkan bagian hasil dari penjualan tersebut. Pembuatan miniatur robot ini berawal dari ide Bambang Sutejo serta kedua rekannya, Pujianto dan Adi Saputra. Dari 50 limbah korek gas dirangkai menjadi satu miniatur robot yang prosesnya memerlukan waktu 4-5 hari. Melalui kerajinan miniatur robot tersebut, mereka mendapat dukungan dari Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan. Sehingga bahan baku limbah korek gas disediakan oleh pihak Rutan untuk akhirnya disulap menjadi barang unik dan menghasilkan nilai ekonomis. Setelah ketemu di sini, gimana kalau kita buat robot dari mancis, punya mancis bekas, kami kutip untuk pembuatan robot. Untuk tingkat kesulitannya sendiri seperti apa? Tingkat kesulitannya pembentukan, Pak. Nah, pembentukannya gimana cocoknya ini tangan, kaki, badan.
Dengan pelatihan kemandirian yang mereka dapatkan semasa menjalani hukuman, kedepannya stigma negatif masyarakat kepada warga binaan bisa terobati dari kreativitas yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi untuk mendukung UMKM yang berinovasi menghadapi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kita telah melakukan kegiatan berupa kegiatan handicraft, yaitu mulai dari sablon, pembuatan deterjen, pembuatan bunga papan, dan juga pembuatan robot yang kita olah dari limbah dalam rangka mendukung lingkungan yang sehat, dan juga jahit-menjahit. Nah, ini kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendapatan negara bukan pajak. Itu salah satu juga bagian dari resolusi pemasarakatan. Bambang dan kedua temannya yang divonis kasus penggelapan berharap apa yang mereka dapat di dalam rumah tahanan bisa dikembangkan untuk menjadi usaha baru ketika mereka bebas nantinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.